Terkait kasus Subang, saya memang mendapat kuasa dari suami sama istrinya, istri mudanya. Jadi kalau suaminya saya pegang langsung, Pak Yosep. Kalau istrinya, Ibu Mimin itu dipegang oleh Robert, masih tim kita juga. Jadi kita bentuk 2 tim untuk pembelaan, karena memang kita melihat ya ada kejanggalan terutama di masalah opini yang terbentuk begitu rupa menyudutkan klien kami, Pak Yosep dan Ibu Mimin. Mungkin nomor dari suaminya neror lagi gitu, sama saya mah nggak pernah nanyain teh neror apa gitunya, udah bosen kayak dengernya gitu. Jadi katanya si Mimin tuh ini katanya neror gitu. CCTV diperiksa. Polisi mulai dalami alibi dari para saksi. Alibi mereka kuat gitu, tidak ada saksi yang melihat klien kami ada di TKP pada saat bikin kejadian. Waktu itu nggak curiga, bahkan itu mobil korban. Cuman lihat parkir aja ke sana, udah segitu aja. Jam 7 lebih, Pak Yosep datang ke rumahnya, ke rumah istri tuanya, ternyata kosong dan sudah ada bercak darah, baru dia keluar lagi. Pengungkapan kasus meninggalnya ibu dan anak di Subang sedang berlangsung. Polisi saat ini fokus mencari kejanggalan alibi dari para saksi. Sejauh ini, polisi sudah meminta keterangan 20 saksi, termasuk sang suami korban, Yosef, istri mudanya, M, dan 2 anaknya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes RDA Caniago mengatakan, polisi saat ini fokus terhadap masalah alibi dari para saksi. Jika ada kejanggalan dalam alibi, akan didalami lagi. Nanti akan didalami oleh penyidik, makanya kemarin dilakukan prarekonstruksi dulu, ungkap RD dalam keterangan kepada wartawan pada Senin 23 Agustus 2021. RD mengatakan, tidak tergesa-gesa menentukan pelaku karena harus menganalisa hasil keterangan dan olah TKP. Misalnya mempelajari CCTV, juga alibi waktu dan pergerakan saksi yang dicurigai menjadi pelaku pembunuhan, ungkap Herdi. Yang pasti kejadian ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban. Pada keterangan sebelumnya, suami korban, Yosef, yang pertama kali menemukan mayat sekitar pukul 5 pagi, mengaku baru tiba dari rumah. Pada polisi, Yosef mengaku pada malam saat kejadian, ia menginap di rumah istri mudanya. Sementara itu, penyidik Polres Subang nampak tak mau gegabah menetapkan tersangka. Kapolres Subang AKBP Sumarni sempat menyampaikan dalam waktu dekat akan menentukan tersangka. Insya Allah dalam waktu dekat kita segera tetapkan tersangka, ungkap Sumarni. Kasus pembunuhan yang merenggut nyawa itu sengaja dibawa ke lab 4 untuk mendapatkan titik terang. Hal itu sebagai proses pemeriksaan korban, barang bukti, dan pelaku. Hasil penyidik akan menentukan sikap siapa pelaku sebenarnya. Seperti diketahui, juga didapati fakta bahwa pelaku mengambil handphone milik korban Amelia. Sedangkan barang berharga lainnya di rumah itu sama sekali tak tersentuh, termasuk mobil mewah Alphard yang ditinggalkan begitu saja. Beberapa fakta lain pun terungkap dari hasil penyelidikan kepolisian. Berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi Bandung, diketahui korban Tuti meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan anaknya Amelia Mustika Ratu dihabisi 5 jam kemudian. Tindak kriminal terhadap Tuti dilakukan pelaku menjelang dini hari, sementara korban Amelia dieksekusi sekitar pukul 4-5 pagi. Jasad kedua korban kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Sementara barang bukti yang diamankan pihak kepolisian antara lain papan cucian dari kayu, pisau, karpet dengan bercak darah, dan sejumlah sidik jari di lokasi kejadian.